Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama gue Vicky dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Malam Jumat. Ya udahlah. Mulai dari pembahasan yang benar-benar umum untuk materi manajemen sumber daya manusia pagi ini sampai ke materi yang benar-benar rinci dan detail tentang manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah penyampaian materi dari kelompok 4 manajemen sumber daya manusia. Setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi yang bakal kita sampaikan, kalian harus tahu dulu dong siapa sih anggota tim kita kali ini. Mereka yang rela-relain masuk ke perpustakaan cuma buat kumpulin buku manajemen sumber daya manusia dan cari referensi yang ada di dalam buku itu sampai mereka itu lupa makan, lupa waktu, sampai ada yang dimarahin pacarnya gara-gara lupa waktu dan lupa makan. Dimarahin gak tuh? Anggota kita yang pertama, Bahauddin Zuhri. Dia ini si paling editor. Dari awal sampai akhir video dia yang edit. Dia yang paling mendominasi di pengeditan video kita kali ini. Semuanya diedit sama dia. Entah video, entah foto, semuanya diedit. Gak ada capeknya dia buat ngedit. Selanjutnya adalah Zahratul Jazilah. Namanya Zila. Tapi saya sendiri gak tahu ya spesifikasi orang satu ini. Mungkin yang sekarang duduk di samping dia bisa tanyain apa sih spesifikasi dia. Anggota selanjutnya adalah Reza Rifana. Namanya Reza. Kalau nama Reza itu mendominasi cowok, tapi kali ini beda nih. Dia cewek. Dia yang bantuin kita ngerangkum materi dari awal sampai akhir. Dia yang kasih materi yang ada di video kita kali ini. Nanti kalau kalian baca materi-materi yang ada di video, itu materi yang dia rangkum. Anggota selanjutnya adalah Istighfarin Eka Aulia. Namanya Farin. Dia ini si cerdas dari kelas perbankan syariah B tahun 2022. Dan saya menganggap diri saya beruntung masuk di kelompok ini karena ada dia. Mungkin materi, penjelasan, dan mungkin pertanyaan dari kalian semua yang punya pertanyaan, mungkin dia yang bakal jelasin karena dia mendominasi. Nah, ini anggota kita paling akhir nih. Namanya panjang banget kayak kereta. Sebut aja Vicky atau enggak Alif. Dia ini si paling ketua kelas perbankan syariah B angkatan 2022. Dia ini sok keren, sok gentle, sok cakep dia tuh. Bener gak? Ya kali ini gue setujuin aja terus. Nah, waktunya kita masuk ke materi nih. Siap-siap ya, jangan tidur. Di video kita kali ini, kita bakalan membahas penilaian kinerja. Apa sih penilaian kinerja? Kinerja adalah sesuatu yang ditampilkan oleh seseorang atau suatu proses yang berkaitan dengan tugas kerja yang ditetapkan. Penilaian kerja adalah sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawannya agar sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa nilai kontribusinya terhadap perusahaan di masa depan tetap positif. Penilaian kinerja karyawan juga digunakan sebagai kontrol dalam mengukur sejauh mana perilaku kinerja tersebut telah sesuai dengan tujuan perusahaan dan aspek mana yang perlu ditingkatkan agar kinerja perusahaan dapat dijamin keberhasilannya. Selanjutnya adalah tujuan penilaian kinerja. Ada beberapa macam tujuan penilaian prestasi kerja yang diperlukan untuk berbagai kepentingan, yaitu A. Mengidentifikasi para karyawan yang potensial untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan. B. Menetapkan dan memilih karyawan yang akan dimutasikan pada jabatan baru untuk keperluan kenaikan gaji dan upah karyawan yang bersangkutan. C. Menetapkan kebijakan baru dalam rangka reorganisasi. D. Mengidentifikasi karyawan yang akan dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi. Selain tujuan, penilaian kinerja juga memiliki beberapa manfaat. Penilaian kinerja karyawan memiliki manfaat ditinjau dari beragam perspektif pengembangan perusahaan, khususnya manajemen sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut. A. Perbaikan kinerja.
memiliki manfaat bagi karyawan, manajer, dan spesialis personalia dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja. B. Penyesuaian kompensasi. Ini membantu dalam pengambilan keputusan menentukan siapa yang seharusnya menerima peningkatan pembayaran dalam bentuk upah dan bonus yang didasarkan pada sistem merit. C. Keputusan penempatan. Seperti promosi, transfer, dan penurunan jabatan, biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu dan antisipatif, misalnya dalam bentuk penghargaan. D. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kinerja buruk mengindikasikan sebuah kebutuhan untuk melakukan pelatihan kembali. Perencanaan dan pengembangan karir membantu proses pengambilan keputusan tentang karir spesifik karyawan. E. Defisiensi proses penempatan staf. Bermanfaat untuk mengukur baik buruknya kinerja berimplikasi dalam hal kekuatan dan kelemahan dalam prosedur penempatan staf di Departemen SDM. F. Ketidakakuratan informasi. Kinerja buruk dapat mengindikasikan kesalahan dalam informasi analisis pekerjaan rencana SDM atau hal lain dari sistem manajemen personal. Hal demikian akan mengarah pada ketidaktepatan dalam keputusan menyewa karyawan, pelatihan, dan keputusan konseling. Kemudian adapun cara mengukur kinerja karyawan. Cara mengukur kinerja karyawan dapat diterapkan dari beberapa kriteria penilaian yang paling umum, seperti sifat. Sifat-sifat karyawan tertentu seperti sikap, penampilan, dan inisiatif adalah dasar untuk beberapa evaluasi. Namun, banyak dari kualitas yang umum digunakan tersebut bersifat subjektif dan bisa jadi tidak berhubungan dengan pekerjaan atau sulit untuk didefinisikan. Dalam hal ini, evaluasi yang tidak akurat bisa timbul dan bisa pula menciptakan masalah hukum bagi organisasi. Kemudian adalah perilaku. Sebagai contoh, perilaku yang tepat untuk dievaluasi dari seorang manajer mungkin adalah gaya kepemimpinan. Untuk orang-orang yang bekerja dalam tim, mengembangkan orang lain, kerja tim dan kerjasama, atau orientasi pelayanan pelanggan mungkin tepat. Perilaku-perilaku yang diinginkan bisa cocok sebagai kriteria evaluasi, karena jika perilaku-perilaku tersebut diberi pengakuan dan imbalan, para karyawan cenderung mengulanginya. Berikutnya adalah kompetensi. Kompetensi meliputi sekumpulan luas pengetahuan, keterampilan, sifat, dan perilaku yang bisa bersifat teknis, berkaitan dengan keterampilan antar pribadi atau berorientasi bisnis. Kemudian adalah pencapaian tujuan. Hasil-hasil pencapaian tujuan menjadi faktor yang tepat untuk dievaluasi. Hasil-hasil yang dicapai harus berada dalam kendali individu atau tim dan haruslah hasil-hasil yang mengarah pada kesuksesan perusahaan. Dan yang terakhir adalah potensi perbaikan. Perusahaan-perusahaan harus berfokus pada masa depan, memasukkan perilaku-perilaku dan hasil-hasil yang diperlukan untuk mengembangkan karyawan, dan dalam proses tersebut mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Hal tersebut melibatkan penilaian potensi karyawan. Beberapa materi mungkin sudah saya jelaskan dan mungkin sudah kalian baca. Tapi, tahukah kalian siapakah yang mengadakan penilaian kinerja? Nah, penilaian kinerja dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang paham benar tentang penilaian karyawan secara individual. Kemungkinannya antara lain adalah: yang pertama adalah para atasan yang menilai karyawannya. Penilaian karyawan oleh atasan secara tradisional didasarkan atas asumsi bahwa atasan langsung adalah orang yang berkualitas untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara realistis, objektif, dan adil. Pada akhirnya, beberapa atasan membuat catatan kinerja yang dilakukan karyawan. Penilaian secara khusus dilihat kembali oleh bos manajer untuk meyakinkan bahwa pekerjaan penilaian yang tepat telah dilakukan. Kemudian pihak kedua yang mengadakan penilaian kinerja adalah karyawannya yang menilai atasannya. Konsep dari para atasan dan manajer yang dinilai oleh karyawan atau anggota kelompok saat ini sedang digunakan di sejumlah organisasi. Salah satu contoh utama dari jenis penilaian ini terjadi di akademi atau perguruan tinggi, di mana para mahasiswa mengevaluasi kinerja dari para dosen di dalam kelas. Industri juga menggunakan karyawan untuk tujuan pengembangan manajemen. Lalu pihak ketiga yang mengadakan penilaian kinerja adalah anggota kelompok yang menilai satu sama lain. Penilaian rekan kerja khususnya berguna di saat atasan tidak memiliki kesempatan untuk mengobservasi setiap kinerja karyawan.
tetapi rekan kerja anggota kelompok melakukannya. Bisa jadi penilaian kelompok atau rekan kerja paling baik digunakan untuk tujuan pengembangan daripada untuk tujuan administratif. Meskipun demikian, beberapa pihak menentang bahwa penilaian seperti apapun, termasuk penilaian kelompok atau rekan kerja, dapat mempengaruhi kinerja sama kelompok dan usaha partisipatif manajemen secara negatif. Kemudian untuk pihak keempat adalah sumber-sumber dari luar. Penilaian mungkin saja dilakukan oleh pihak luar. Pihak luar mungkin akan melengkapi para manajer ini dengan dukungan profesional dalam membuat penilaian. Tetapi jelas ada beberapa kekurangannya. Pihak luar bisa jadi tidak mengetahui keseluruhan kontingensi di dalam organisasi. Sebagai tambahan, penilaian pihak luar akan memakan waktu dan mahal. Adapun pihak kelima dalam penilaian kinerja yaitu penilaian karyawan sendiri. Penilaian diri sendiri dilakukan dalam beberapa kondisi tertentu. Intinya, hal ini merupakan alat pengembangan diri yang memaksa karyawan untuk memikirkan kekuatan dan kelemahan mereka dan menetapkan tujuan untuk pengembangan. Karyawan mungkin tidak menilai diri mereka sendiri sebagaimana para atasan menilai mereka. Mereka mungkin menggunakan standar yang agak berbeda. Beberapa riset menunjukkan bahwa orang cenderung lebih toleran dalam menilai diri mereka sendiri, sedangkan penelitian lainnya tidak demikian. Meskipun ada kesulitan dalam penilaian diri sendiri, penilaian karyawan jenis ini dapat berguna dan menjadi sumber yang kredibel untuk informasi penilaian. Kemudian yang keenam adalah penilaian dengan multisumber. Maksud dari multisumber di sini adalah orang yang dinilai dapat dinilai oleh manajer, konsumen, evaluasi mandiri, bawahan, ataupun rekan kerja yang telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya. Selain itu, penilaian kinerja juga memiliki beberapa metode. Untuk metode penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metode penilaian umpan balik 360 derajat. Metode penilaian kinerja populer dari yang melibatkan masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Dalam metode ini, orang-orang di sekitar karyawan yang dinilai bisa ikut serta memberikan nilai, antara lain manajer senior, karyawan itu sendiri, atasan, bawahan, anggota tim, dan pelanggan internal atau eksternal. Yang kedua adalah metode skala penilaian. Metode penilaian kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang dipilih untuk evaluasi biasanya ada dua macam, yang berhubungan dengan pekerjaan dan karakteristik pribadi. Dan yang ketiga adalah metode insiden kritis. Metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Dan yang keempat adalah metode esai. Metode penilaian kinerja di mana penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Dan yang kelima adalah metode standar kerja. Metode penilaian kinerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Standar-standar mencerminkan output normal dari seorang karyawan rata-rata yang bekerja dengan kecepatan normal. Dan yang keenam adalah metode peringkat. Metode penilaian kinerja di mana penilai menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dalam urutan kinerja keseluruhan. Dan yang ketujuh adalah metode distribusi dipaksakan. Metode penilaian kinerja di mana penilai diharuskan membagi orang-orang dalam sebuah kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori terbatas, mirip suatu distribusi frekuensi normal. Yang kedelapan adalah metode skala penilaian berjangkar keperilakuan. Metode penilaian kinerja yang tradisional menggabungkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis. Berbagai tingkat kinerja ditunjukkan sepanjang sebuah skala dengan masing-masing dideskripsikan menurut perilaku kerja spesifik seorang karyawan. Dan yang terakhir adalah metode berbasis hasil. Metode penilaian kinerja di mana manajer dan bawahan secara bersama-sama menyepakati tujuan-tujuan untuk periode penilaian berikutnya. Di masa lalu merupakan suatu bentuk manajemen by objektif. Dalam penilaian kinerja juga memiliki beberapa kesalahan. Kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketidaknyamanan penilai. Jika sebuah sistem penilaian kinerja memiliki desain yang salah atau pelaksanaan yang tidak tepat, para karyawan akan takut mendapatkan penilaian dan para manajer tidak akan suka melakukannya. Dalam kenyataannya, beberapa manajer selalu membenci waktu,
prosedur, pilihan-pilihan sulit, dan ketidaknyamanan yang sering menyertai proses penilaian. Yang kedua adalah ketiadaan objektivitas. Kelemahan potensial dari metode-metode penilaian kinerja tradisional adalah tidak adanya objektivitas dalam metode skala penilaiannya. Misalnya, faktor-faktor yang umum digunakan seperti sikap penampilan dan kepribadian sulit untuk diukur. Di samping itu, faktor-faktor tersebut mungkin memiliki keterkaitan yang sangat kecil dengan kinerja pekerja seorang karyawan. Yang ketiga adalah halo effect. Kesalahan evaluasi yang muncul ketika manajer mengeneralisasikan satu unsur atau insiden kinerja positif kepada seluruh aspek kinerja karyawan menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Yang keempat adalah Horn error. Kesalahan evaluasi yang muncul ketika manajer mengeneralisasikan satu unsur atau insiden kinerja negatif kepada seluruh aspek kinerja karyawan menghasilkan nilai yang lebih rendah. Horn error ini adalah kebalikan dari halo effect. Yang kelima adalah leniency error atau sikap lunak. Kesalahan ini terjadi ketika penilai cenderung memberikan penilaian yang terlalu tinggi secara umum kepada semua karyawan, bahkan jika ada perbedaan nyata dalam kinerja mereka. Ini dapat mengaburkan perbedaan antara karyawan yang berkinerja tinggi dan rendah. Dan yang keenam adalah strictness error atau sikap keras. Kebalikan dari leniency error, strictness error terjadi ketika penilai cenderung memberikan penilaian yang terlalu rendah secara umum kepada semua karyawan. Hal ini juga dapat mengaburkan perbedaan dalam kinerja. Dan yang ketujuh adalah central tendency error. Kesalahan penilaian evaluasi yang muncul ketika para karyawan secara tidak benar dinilai mendekati rata-rata atau pertengahan skala. Dan yang kedelapan adalah bias perilaku terakhir. Hampir semua karyawan mengetahui dengan tepat kapan penilaian kinerja dijadwalkan meskipun tindakan mereka mungkin tidak disadari. Perilaku karyawan seringkali menjadi lebih baik dan produktivitas cenderung meningkat beberapa hari atau minggu sebelum evaluasi terjadwal. Wajar bagi seorang penilai untuk mengingat perilaku terakhir. Dan yang kesembilan adalah bias pribadi atau stereotyping. Kekurangan ini muncul ketika para manajer membiarkan perbedaan-perbedaan individual seperti gender, ras, atau usia mempengaruhi penilaian yang mereka berikan. Masalah ini bukan saja menghancurkan semangat kerja karyawan, namun juga jelas-jelas ilegal dan dapat menimbulkan proses hukum yang memakan biaya. Kemudian adalah cara untuk mengatasi kesalahan penilaian kinerja. Terdapat beberapa cara mengatasi kesalahan yang terjadi dalam kesalahan penilaian kinerja seperti berikut. A. Permasalahan dari standar yang berbeda-beda. Ketika menilai seorang karyawan, manajer harus menghindari pemakaian standar dan harapan yang berbeda-beda terhadap para karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama, yang pastinya akan membangkitkan kemarahan karyawan. Persoalan ini kemungkinan terjadi ketika kriteria yang ambigu dan pembobotan yang subjektif oleh atasan digunakan dalam penilaian. Cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah penilai harus menggunakan standar dan bobot yang sama untuk setiap karyawan dan dapat mempertahankan penilaiannya. Kemudian yang B adalah kecenderungan memusat, kesalahan kelonggaran, dan juga kekakuan. Kesalahan kelonggaran terjadi jika penilaian pada seluruh karyawan terdapat pada tingkat tertinggi dari skala penilaian. Dan kesalahan kekakuan terjadi ketika manajer menggunakan hanya bagian yang lebih rendah dari suatu skala untuk menilai karyawan-karyawannya. Dan untuk mengatasi kecenderungan memusat, kelonggaran, dan juga keketatan, manajer seharusnya menilai seluruh karyawannya dengan penilaian yang standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang C adalah bias dari penilai. Hal ini terjadi ketika nilai-nilai atau prasangka dari si penilai mempengaruhi penilaian. Bias penilai ini mungkin secara tidak sadar atau malah disengaja. Pemeriksaan pada penilaian terhadap manajer di tingkat yang lebih tinggi mungkin bisa membantu mengatasi permasalahan ini. Dan bias penilai ini mungkin akan bisa diatasi khususnya jika manajer sadar akan adanya bias ini dan mau mengakuinya. Kemudian yang D adalah efek halo. Hal ini terjadi ketika seorang manajer menilai tinggi atau rendahnya karyawan untuk seluruh item karena satu karakteristik saja. Penilaian yang menunjukkan penilaian yang sama untuk seluruh karakteristik mungkin menjadi bukti adanya efek halo. Secara jelas menetapkan kategori-kategori yang akan dinilai, menilai seluruh karyawan pada satu karakteristik secara satu persatu, dan pelatihan untuk para penilai untuk mengenali persoalan ini merupakan beberapa cara untuk mengatasi persoalan ini. Yang E adalah kesalahan kontras. Kecenderungan untuk menilai orang-orang secara relatif terhadap orang lain.
bukannya dibandingkan dengan suatu standar kinerja. Meskipun pantas untuk membandingkan orang-orang pada suatu waktu, penilaian haruslah menggambarkan kinerja terhadap tuntutan pekerjaan, bukannya dibandingkan dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang. Apabila hal itu dikerjakan dengan benar, maka para karyawan, penyelia mereka, Departemen Sumber Daya Manusia, dan akhirnya perusahaan akan menguntungkan mereka dengan jaminan bahwa upaya para individu karyawan mampu mengkontribusi pada fokus strategik dari perusahaan. Adapun poin penting dari materi penilaian kinerja, mulai dari tujuan, manfaat, cara mengukur kinerja, pelaku yang melakukan penilaian kinerja, metode penilaian kinerja, sampai pada kesalahan dan cara mengatasi kesalahan penilaian kinerja. Itu merupakan rangkaian proses dan juga rintangan yang dilalui sebuah perusahaan atau organisasi dari segi pengembangan sumber daya manusia. Bagi kalian yang masih memiliki banyak pertanyaan terkait materi yang sudah dijelaskan, langsung lontarkan pertanyaan kalian ke presenter yang ada di depan kalian ini. Berikan kami jempol ke atas jika kalian menyukai video ini, dan berikan kami jempol ke bawah jika kalian menganggap video ini membosankan. Terakhir, nama gue Vicky dan sampai jumpa di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.